pertama kali kita ini, konsep pertama tadi saya katakan satu langkah, artinya kita kasih tegangan di sini, misalkan di sini tegangan 1 volt, di sini gram, di sini plus, di sini minus gramnya. Untuk sebelahnya, kalau nggak gitu dia nggak bisa jadi ini. Di sebelahnya, saya gambar di bagian ini aja. Dan di sebelahnya ini jadi terbalik. Jadi ini minus, maksudnya ada plus. Plus di minus. Terbalik ini hanya berlaku ketika dia menarik. Jadi, ini pertama adalah satu langkah, one step. Nah, yang karena di sini ada plus minus, maka berlaku elektrostatik. Ada elektrostatik force, dia akan ditarik ke arah yang fix. Ini fix. Yang bagian ini fix. Saya sebut begini kan. Yang bagian ini fix. Yang ini ada pinggirnya seperti di sini di gambar ini. Ini nempel. Nggak nempel. Kalau tegangannya masih di bawah tegangan kulit dia nggak nempel. Baru nempel. Itu pendekatannya. Jadi kita tarik di bawah, kita kasih tegangan yang masih di bawah pivot ini. Pivot ini ada persamaannya, tapi nanti aja. Ini ada persamaannya. Nah, asal dia di bawah tegangan pivot, maka dia akan ditarik ke sana seperti musuh panah. Ketika ditarik sampai dia tertentu, ketika dia sudah sampai atau sudah diam dalam keadaan ditarik, kemudian kita lepas, Pak. Kita lepas itu artinya di bagian yang fix ini kita matikan tegangannya. Jadi kita putuskan tegangannya. Jadi kita putuskan tegangannya, maka yang terjadi adalah tegangan minus dan plus di sini. Jadi ada dua apa namanya? Sama persis juga, harus sama persis. Iya. Tapi dia begini, bukan begini. Ini kalau datar, kalau vertikal dia gini. Ke depan gitu. Iya, ke depan belakang. Supaya dia nanti sebetulnya yang kita mau indikan adalah fluxnya itu bergeraknya gini. Fluxnya bergeraknya dia sama gitu. Sama gini. Kalau dia nggak sama, nanti bergerak gini. Jadi kita susah mengontrol nilai di atas. Jadi kita buat sama gitu. Nah, ketika kita matikan ini, maka kita tinggal punya tegangan plus minus ini yang kita akan fungsikan sebagai kapasitas. Nah, itu kapasitas yang kita mau ambil ini. Kita buat begini, yang skala besar kita buat vertikal juga, Pak. Yang nomor 3 tadi kita bikin begini. Nah, bentuknya sama saja. Bentuknya sama saja. Jadi pertama pakai one step, yang kedua kita pakai yang frekuensi. Yang pakai frekuensi itu ini tetap hidup, tapi mesti kita perhatikan lagi nanti ada efek ini. Ini nanti dia akan jadi noise. Kalau besar berarti dia nilai kapasitansinya di atas nilai kapasitansi yang terbentuk dari plus minus ini. Jadi nilai kapasitansi yang berubah itu di atas ini. Itu masalahnya seberapa kecil yang berubah. Itu kita mesti tahu. Karena kalau ini berdekatan atau kita nggak halangi dengan yang epsilon R nya tinggi, maka dia akan jadi besar sekali ini. Sementara kalau ininya bayangannya seperti inilah, kalau kita punya ini adalah kapasitansi akibat ada ini semua yang plus minus ini. Jadi yang kita tidak mau tapi sudah harus ada. Dan ini adalah kapasitansi yang berubah. Nah, kalau begitu kita mesti mengambil pitolnya ini susah sekali. Namun kalau alat ini yang AD7746 itu dia bisa sampai 24 bit. Yang ini 24 bit.
Nah, vibrasi, vibrasi itu yang menimbulkan frekuensi itu tadi. enggak, vibrasi itu hasil pengamatan kita. Iya. Nah, dan mechanical frekuensi itu dipengaruhi oleh besaran mekanikal, ada 3 besaran besar kan, Pak. B mewakili apa? Damping coefficient. Kemudian K mewakili spring constant dan massa. Dan ini ada 3 besar ini. Omega R resonansinya sama dengan akar kapasitor. Nah, ini yang mechanical. Jadi ketika kita bikin dalam range misalnya 20 kilo, ini yang akan kita kerjakan dari untuk yang maksimum ini 20 kilo sampai 20 mega. Sementara 20 kilo sampai 20 mega, mungkin kita harus bagi 2-3 step. Jadi yang ini nanti harus ada satu bentuk ini sampai 1 mega. Ini ada satu bentuk yang berbeda. Bentuk itu mempengaruhi BKM nya. BKM itu kan kalau kita mesti rubah-rubah, kalau kita taruh di sini BKM nya, resonansinya di sini 0,7 misalnya, 0,7 mega. Di sini kita taruh di 70 kilo. Di sini kita taruh di 20. Dan M yang berbeda-beda. Ya, B-nya mungkin sama, tapi KM-nya berbeda-beda. Nah, ini yang kita mesti perhatikan supaya kalau di frekuensi rendah jangan gini. Ini ketika dia masih stabil, ini ketika dia resonansi tinggi sekali. Kalau underdam ya, kita pakai underdam. Ya. Kita pakai overdam atau underdam yang masuk bukan saya. Underdam ya. Underdam maksudnya ya. Ya, yang masuk yang itu. Lebih kecil satu. Iya. Kecil satu. Hampir. Iya. Iya. Kita bikin itu. Sampai di situ. Nah, itu yang kita nggak mau. Kita mau underdam yang seperti ini. Jadi getar-getar dulu. Ini getarnya kan terus. Tapi berhenti. Kan itu cuma sekali berhenti. Kan kita cuma kasih force sekali di depan. Tarik, habis itu kita lepas tol. Jadi pengawatannya nggak lama. Iya, ada negatif spesialnya. Muslinya, X. Ya. Iya, dari situ. Akan begini. Ya. Ini akan berhenti sampai 5. Bisa begitu ini. Nah, terus itu 70 kilo yang mewakili 20 kilo sampai 100 kilo. Itu insya Allah pengamatannya masih atau kita taruh di 50 lah. Itu nanti kita bisa lihat efeknya. Iya, frekuensi kerja mekanikalnya. Frekuensi kerja mekanikalnya harus berdekatan dengan frekuensi kerja elektrikalnya. Iya. Supaya dia dapat di daerah ininya. Kalau yang ini kan adalah mekanikalnya ini. Ya. Ini mekanikalnya. Ya. Frekuensi ini mekanikalnya. Nah, frekuensi ini dia akan di 70. Cuman dia punya ini untuk yang step tadi ya, step pertama ya, yang satu langkah itu dia akan mengambil mekanikalnya. Nah, sekarang kita lihat pada keadaan ini, di bagian yang benda yang bergerak itu, dia bentuknya nggak gini nih. Ada, kalau kita lihatnya di sini deh, ini titik nol dia,
sebagai bentuknya kan ini. Ini dia akan ditarik sampai ke sini. Kemudian setelah ditarik sampai sini, jika dia ada equilibrium, tegangan ini dimatikan. Tegangan yang ada di penarik itu dimatikan. Ini dia akan ayun. Dia akan seperti ini. Nah, kita ingat bahwa ini ada 1, 2, dan seterusnya. Tegangannya ini lebih positif, ini lebih negatif, ini lebih positif. Dari